Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenung kita akan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini diperdengarkan kepada kita sekalian cerita di mana ketika Yesus dan para murid tiba di Betsaida, dibawalah kepadanya seorang buta dan mereka memohon agar Yesus berkenan menjamah dan menyembuhkan orang ini. Yesus pun berkenan melakukannya. Ia lalu memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar kampung. Yesus meludahi mata si buta dan meletakkan tangan atasnya. Sentuhan pertama penglihatan si buta ini masih samar-samar. Sekali lagi Yesus meletakkan tangannya atas si buta ini, dan mujizat pun sungguh terjadi. Orang buta tersebut benar-benar sembuh dan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Bisa kita bayangkan betapa sukacitanya si buta ini karena ia dapat melihat. Hidupnya telah diubah dan buah keselamatan telah ia peroleh. Kesembuhan yang mungkin tidak pernah terpikirkan selama ini. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan suci hari ini memperlihatkan kepada kita sekalian betapa Allah senantiasa berbelas kasih. Ia memperhatikan hidup kita. Ia tidak mau satu orang pun dari antara kita menderita dalam ketidakberdayaan. Bila kita refleksikan lebih lanjut, kebutaan menyebabkan orang tidak bisa melihat apa itu terang. Semua yang dilihat hanyalah pekatnya kegelapan. Maka dari itu tentu kesembuhan yang dialami oleh si buta tadi sungguh mengubah hidupnya, membawa dia kepada cahaya terang, dan sungguh cahaya terang ini dapat ia lihat dengan jelas. Kita sekalian pun diundang untuk membuka mata kita melihat setiap kebaikan Tuhan Allah yang ia nyatakan dalam hidup kita. Adakah kita sungguh hidup seturut terang cahaya yang tak kunjung padam ini? Atau mata iman kita justru masih samar-samar sehingga masih belum bisa melihat dengan jelas setiap rahmat yang Tuhan Allah curahkan bagi hidup kita? Maka dari itu para sahabat yang terkasih, mari kita biarkan hidup kita senantiasa dijamah oleh kuasa Tuhan dan membuka hati kita untuk selalu mengalami cintanya yang mesra. Semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.